Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pembimbing yang saya hormati, Dewan Penguji, Sekretaris Penguji dan Penguji Utama. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing serta teman-teman yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya hari ini, tepatnya pada tanggal 6 Juli 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya terkait dengan judul evaluasi ketidaktepatan kode diagnosa terkait pending klaim rawat inap di Rumah Sakit X Makassar. Latar belakang, Permenkes nomor 24 tahun 2022 menyebutkan bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis pun merupakan salah satu komponen penting dalam membantu pelaksanaan pemberian pelayanan rekam medis yang mencerminkan segala informasi yang menyangkut pasien dalam menentukan tindak lanjut dengan upaya pelayanan maupun tindakan medis lainnya. Pada proses klaim, dimulai dari pengumpulan dan kelengkapan dokumen oleh petugas coding, selanjutnya berkas diajukan untuk diverifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan. Verifikasi dilakukan secara mandiri untuk menilai kelengkapan dan kelayakan klaim. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaktepatan akuratan dalam dokumen rekam medis, berkas akan dikembalikan kepada petugas terkait untuk perbaikan. Ini menurut Sinagade 2024. Selanjutnya, menurut penelitian oleh Handayani et al. Tahun 2020, sekitar 233,7% klaim rawat inap yang diajukan oleh BPJS Kesehatan mengalami pending karena perbedaan kode diagnosa dengan data rekam medisnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumentasi medis dengan pengkodean yang dilakukan oleh petugas coder. Pada masalah pending claim ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain persyaratan yang tidak lengkap atau resume medis yang tidak lengkap, coding atau kesalahan coding untuk menentukan kode diagnosa utamanya, sehingga verifikator BPJS harus menyerahkan kembali dokumen klaim terlebih dahulu kepada bagian verifikasi yang ada pada rumah sakit ataupun dokter penanggung jawab pasien untuk meminta kelengkapan dokumen. Hal tersebut mengakibatkan penagihan klaim dari BPJS Kesehatan ke rumah sakit tertunda dan sangat-sangat berdampak pada keuangan rumah sakit, serta menyebabkan biasanya tidak tepat waktu dalam pembagian jasa medis dan pelayanan tenaga kesehatan lainnya menurut W. A. Sanintiasi, A. Simanjuntak, dan B. Satria tahun 2021. Kemudian adapun rumusan masalah terkait dengan topik saya yaitu bagaimana ketidaktepatan kode diagnosa terkait pending claim pada pasien rawat inap kesehatan di Rumah Sakit X. Adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu mengidentifikasi ketidaktepatan kode diagnosa terkait pending claim pasien rawat inap kesehatan di Rumah Sakit X. Yang kedua, ada tujuan khusus yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi ketidaktepatan kode diagnosa terkait pending claim. Kemudian tujuan khusus yang kedua yaitu mengetahui faktor penyebab pending klaim rawat inap kesehatan. Adapun manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat teoritisnya. Yang manfaat teoritis yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan yang lebih luas terkait proses pengajuan klaim bagi peneliti akan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi. Dan tujuan manfaat yang kedua yaitu bagi peneliti akan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi yang bermanfaat, khususnya terkait dengan kejadian pending claim tersebut. Kemudian ada manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama, bagi tenaga rekam medis sebagai masukan dalam pemberian pelayanan kesehatan untuk melihat kembali kelengkapan berkas sebelum dan berkas klaim dikirim kepada BPJS. Hal ini untuk memastikan apakah sudah lengkap atau tidak. Ketika sudah lengkap,
berkas akan diajukan ke BPJS atau dikirim. Kemudian yang kedua itu manfaatnya sebagai tambahan ilmu terkait pelaksanaan sistem pengklaiman dalam pembiayaan kesehatan sesuai petunjuk untuk bekal dunia kerja, perekam medis, dan informasi kesehatan. Bab 2 ada tinjauan teori dan kerangka konsep. Terkait dengan judul saya, ketidaktepatan kode diagnosa terkait pending claim dirawat inap Rumah Sakit X Makassar dapat kita simpulkan 8 poin-poin dari variabel tersebut, itu ya rekam medis, coding atau pengkodean, dan pending claim BPJS. Kemudian ada kerangka konsep. Kerangka konsep ini yang pertama di sini ada mengidentifikasi ketidaktepatan kode diagnosa terkait pending claim. Ini adalah proses atau tindakan untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penulisan kode diagnosa pada rekam medis pasien yang berujung pada endingnya pending claim BPJS. Kemudian ada faktor penyebab dari pending claim rawat inap BPJS. Ini adalah variabel independen yang mengacu pada berbagai faktor atau ulasan yang menyebabkan tertundanya proses klaim pada pasien rawat inap. Contohnya bisa berupa kelengkapan berkas, prosedur administrasi, atau pelamparan hal-hal yang mempengaruhi kecepatan klaim. Kemudian yang ketiga ada identifikasi ketidaktepatan kode diagnosa terkait pending claim. Ini adalah variabel dependen atau hasil dari proses identifikasi yang menunjukkan apakah terdapat ketidaktepatan kode diagnosa yang menjadi salah satu penyebab pending claim. Kemudian bab 3 ada desain penelitian. Yang pertama, ada rancangan penelitian. Jenis penelitian digunakan adalah kualitatif, yaitu yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui faktor yang berhubungan dengan penyebab pending claim rawat inap di Rumah Sakit X Makassar dengan metode penelitian deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan variabel-variabel utamanya. Rancangan penelitian ini adalah sebagai model pendekatan penelitian yang sekaligus juga merupakan rancangan analisis data. Di samping itu juga dengan adanya rancangan penelitian penentuan sampel yang sudah diberi arah oleh rancangan penelitian sebelumnya. Ini menurut Wisadirna tahun 2005. Desain penelitian yang digunakan dalam menentukan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran suatu keadaan secara objektif. Ini menurut Setiadi tahun 2007. Kemudian ada populasi dan sampel. Pada populasi penelitian digunakan adalah berkas klaim BPJS di Rumah Sakit X Makassar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rana Aprilia tahun 2001 mengatakan bahwa terdapat 235 klaim BPJS di bulan Januari sampai Mei tahun 2023. Pada sampelnya adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen BPJS yang terpending karena ketidaktepatan kode diagnosa di Rumah Sakit X Makassar. Adapun sampel penelitian ini berdasarkan rumus Levin yang digunakan untuk mengukur sampel dari populasi, yaitu dengan rumus N sama dengan N dibagi 1 tambah NA pangkat 2, di mana N adalah jumlah sampel dan N kapital jumlah populasi. Nah, jumlah populasi tersebut terdapat 235 berkas klaim dan di mana E sebagai batas toleransi kesalahan 10%. Nah, di sini N sama dengan 235 berkas klaim pada kesalahan pengkodean dibagi 1 ditambah jumlah populasi dibagi 0,1 di pangkat 2. N sama dengan 235 dibagi 1 tambah 2,35. Maka hasil dari jumlah sampel 235 dibagi 3 sama dengan 78%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka sampel yang menjadi responden pada penelitian ini disesuaikan menjadi 78 responden atau 50% dari jumlah populasi ini. Nah, untuk metode pengambilan sampelnya yaitu
digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling atau accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Ketika kita menemukan seseorang yang sesuai dengan karakteristik tujuan penelitian kita, maka itulah kita jadikan sebagai sampel seperti yang dengan penjelasan yang ada di sini, yaitu accidental sampling, yaitu teknik dengan cara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penelitian dapat digunakan sebagai sampel. Baik, itulah tadi hasil dari proposal saya. Sekian presentasi terkait ini dari proses proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen penguji dan dosen pembimbing atas kritik, saran, dan masukan dan evaluasi yang membangun untuk proposal penelitian saya. Saya akan memperbaiki beberapa revisi yang sudah saya catat. Terima kasih banyak kepada dosen penguji, dosen pembimbing, serta perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi saya. Saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.